Oke Pak Irjen, ini kan yang lagi ramai ya terkait pemecatan Kompol Kosmas. Nah ini kan pemecatan secara tidak hormat ya, mungkin dia bilang sih mengakui di persidangan itu kan tidak ada niatan atau maksud menghilangkan nyawa seseorang. Maksudnya itu gimana sih Pak Irjen terkait hal tersebut, tanggapannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, inilah semua ending goal daripada suatu peristiwa yang kemarin ya. Saya sebelum beranjak ke sana tentunya saya masuk dulu kepada korban-korban yang ada sekarang kan gitu ya. Nah, kemarin sudah ada apresiasi daripada pemerintah terhadap almarhum Afan Kurniawan, apapun alasan dia adalah korban daripada peristiwa demonstrasi itu. Ya, keluarganya kehilangan akibat peristiwa itu. Ya, semoga kiranya yang 9 lagi ini, yang lain ini juga mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah. Karena namanya kita melakukan unjuk rasa itu sah-sah saja secara hukum untuk mengeluarkan aspirasinya dengan ketimpangan yang ada di negara Republik Indonesia ini, khususnya di dalam kesenjangan ekonomi. Pada saat rakyat sedang menderita, ini tunjangan-tunjangan malah semakin meningkat. Jadi kelihatan ketimpangan tuh. Yang mudah-mudahan pemerintah semakin melek matanya melihat situasi kondisi itu. Ingat sekian ratus juta rakyat Indonesia, 75% itu di bawah garis kemiskinan. Ini harus diperhatikan. Jadi jangan gara-gara sekelompok orang mereka terabaikan. Saya juga kaget juga, jujur saya melihat pajak dinaikkan tuh, apa itu pajak dinaikkan, sementara seketika itu di dalam arena tertentu ada gaji yang ditingkatkan, dinaikkan. Lah pajak itu dari rakyat. Nah, itulah timbul akumulasi, akibatnya terjadi unjuk rasa yang menyalurkan aspirasinya, baik itu dari rakyat maupun kebetulan ada ojol di sana, kemudian mahasiswa, itu sah-sah saja. Inilah korban yang saya katakan, Afan Kurniawan dan yang lain-lainnya. Nah, yang saya sayangkan juga terjadinya penjarahan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyusup-penyusup yang justru memanfaatkan situasi mencederai daripada demonstrasi murni ini. Oleh ini kiranya harus diberikan sanksi yang setimpal apabila memang terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana, baik penjarahan, pembakaran, dan lain sebagainya ya. Dan saya meranjak kepada masalah yang ditangkap sekarang ini ya. Saya berharap juga dari pihak aparat penegak hukum bisa menelaah, menganalisis ada kriteria-kriteria daripada manusia yang sedang ditangani ini. Saya lihat kebanyakan anak-anak remaja juga ya, yang terikut-ikut atau ikut-ikutan, yang juga dia belum mengerti apa yang sedang dia lakukan. Nah, tentunya ada juga faktor pemaaf daripada aparat pemerintah, khususnya penegak hukum, biar mengeliminir kalau memang anak-anak remaja ini ya faktor pemaaf kan dibina kan perlu, tapi tentu disampaikan bahwa kamu melakukan pelanggaran itu, tapi bukan harus dilakukan penahanan dan lain sebagainya, sehingga merusak daripada mental daripada anak remaja itu. Nah, kita berikan penguatan-penguatan, baik pembinaan mental, keagamaan, supaya dia tahu besok-besok jangan ikut lagi dengan demonstrasi yang tidak berbuntut baik. Saya yakin banyak anak-anak tuh yang remaja tuh yang nggak ngerti apa-apa, anak STM lah, dia ngerti juga nggak, sekolah aja nulis aja susah. Terus ada lagi anak-anak yang lain bolos dari sekolah ikut-ikutan, ya ikut-ikutan aja. Ini saya katakan eliminir, sehingga betul-betul ya keadilan juga ada. Para pengunjuk rasa juga harus betul-betul bisa dipisah-pisahkan kriterianya. Namun penegak hukum harus tetap kekeh untuk menegakkan hukum yang sebenarnya. Kalau memang betul-betul berdasarkan pemeriksaan, analisis barang bukti yang ada memang betul dia aktornya, dia memang melakukan pengerusakan, melakukan penjarahan, berikan sanksi hukum. Nah, saya menungkik kepada pokok permasalahan masalah Kosmas ya. Saya terus terang aja ya, saya harus terbuka, saya bilang saya sangat miris dan sedih gitu ya. Ini Kompol Kosmas ini anak desa ini. Anak desa di Pulau Flores sana. Kalau kalian semua kan nggak ngerti namanya Nusa Tenggara Timur itu bagaimana ya. Saya ini anak
orang NTT. Kenapa saya katakan saya ini anak NTT? 3 kali ya saya bertugas di sana. Saya tahu anak-anak saya ini. Saya tahu kesulitan hidup mereka. Masuk polisi juga susah. Saya jadi Kapolres di Alor, di perbatasan dengan Timur-Timur. Saya jadi di Reskim di sana, saya juga Kapolda di sana. Jadi saya tahu pasti kehidupan rakyat NTT itu. Makanya saya buat terbaik bagaimana supaya NTT ini bisa sejahtera. Mungkin kalau orang-orang NTT tahu tuh saya membangun ya gedung olahraga di sana depan Polda itu, makanya namanya itu lapangan terbangun dari Kisi Tohang. Kenapa? Karena saya tahu mereka kesulitan. Apalagi musim kemarau susah mereka semua tuh. Kita enak-enak aja di daerah barat ini. Nah kembali lagi kepada saudara Kosmas ini, ya anak-anak saya ini. Terlepas apapun pokok permasalahannya. Dan saya yakin itu bukan kehendak dia. Dia hanya melaksanakan mengabdi kepada tugas negara. Ya eksiden terjadi di luar dugaan daripada anak-anak saya ini, ya. Terjadilah peristiwa itu. Memang hukum kita tegakkan, sidang kode etik dilakukan, tapi ingat penuh dengan keadilan. Dia melaksanakan tugas harus melepaskan dia punya pangkat dan jabatan, padahal dia diperintahkan institusi untuk mengamankan dan bukan kemauan dia. Saya miris melihat anak-anak saya itu pada saat melakukan sidang kode etik. Kospers di PTDH ya. Saya juga orang propam ya, saya mantan Karupropos ya. Saya sudah sering melakukan sidang. Sidang kode etik itu ada 3 ya. Memperhatikan aspek psikologis keluarga, aspek hukum, aspek kemanusiaan dan keadilan. Jadi tidak hanya saya berani untuk mengatakan bahwa ini harusnya begini. Makanya ada masukan lakukan ini. Kalau tidak sesuai dengan apa yang di hati nurani saya harus berani untuk melakukan itu. Karena ini menyangkut anak manusia. Terlepas sekali lagi apapun tindakan yang terjadi di lapangan mengakibatkan matinya orang lain. Kalau dalam bahasa hukum saya, inilah namanya goodwill. Ya. Tidak ada alternatif lain. Suka tidak suka terpaksa saya lakukan tindakan ini. Kalau enggak saya mati. Lihat situasi kondisi itu ya. Tapi dampaknya memang ada korban jiwa dan sudah mendapatkan apresiasi. Siapapun yang menjadi korban di sini patut kita apresiasi, tapi tolong berikan keadilan kepada anak saya ya. Sudah pantas nggak, layak nggak di PTDH. Dia bukan perampok, dia bukan penjara, dia bukan koruptor, dia bukan pelaku kejahatan. Saya ketuk hati nurani daripada pimpinan-pimpinan pemutus ya. Pada saat kamu mengetokkan palu memutuskan vonis itu, hati nuranimu gimana kira-kira? Sesuai dengan hati nuranimu atau bertentangan dengan hati nuranimu? Ingat pada saat ya si orang tersebut mendengarkan vonis itu dengan berurayan air mata. Yang kena bukan hanya dia, keluarganya. Keluarganya berdampak, dan saya tahu Kosmas ini bukan orang kaya loh ya. Kosmas ini juga orang-orang miskin. Saya tahu di desanya tuh, karena saya pernah Kapolda di sana. Saya mendengar tuh miris ya. Jadi saya juga ngomong sambil terharu gitu ya. Tolong pemutus-pemutus itu ya. Jangan lakukan itu hanya kehendak pribadimu, tapi lakukanlah dengan keadilan. Berkeadilan terhadap pribadinya, terhadap keluarganya, ya. Juga terhadap masa depannya, karena ada tanggung jawabnya terhadap anak-anak dan istrinya. Itu harapan saya kepada pimpinan Polri, buka mata hati. Saat kau memberikan vonis itu, baca hati nuranimu. Sudah pantas gak? Karena kau akan bertanggung jawab kepada anak, istri, keluarga, dan kepada Yang Maha Kuasa. Itu kira-kira kata dia ya. Jenderal, ini setelah sidang kemarin muncul petisi penolakan pemecatan Kosmas itu yang sudah ditandatangani 100 orang. Ini seperti apa menurut? Itu dari rakyat NTT ya. Itu kan dari masyarakat dan menimbulkan pro kontra. Masalah pro kontra itu biasa ya manusia. Pada saat
orang lagi dilanda emosional dan lain sebagainya. Karena mereka tidak melihat peristiwa itu secara utuh. Ya, timbullah gejolak, akumulasi kekecewaan, kemarahan itu. Tapi setelah kita telaah, ya, penolakan ini merupakan cermin yang merupakan ketukan juga bagi para pemutus-pemutus. Ya. Komandan-komandan yang di atas, ya, jangan korbankan anak buahmu. Ya. Saya juga mantan komandan juga dulu. Dikala anak buah saya itu melaksanakan tugas sesuai dengan etika prosedur, kamu harus bertanggung jawab. Bila penting, kamu berhenti. Itu baru komandan namanya. Ya. Karena mereka yang melaksanakan tugas. Bayangkan situasi itu, dia meninggalkan anak istrinya, tidur tuh di komando sambil geletakan, perintah komando berangkat lagi, atau dipecat. Menyedihkan nggak kira-kira? Sekali lagi, dia bukan koruptor, dia bukan penjara, dia bukan pelaku kejahatan. Kalaupun dikatakan itu kelalaian, oke lah, namanya kita negara hukum. Tapi tolong berikan rasa keadilan kepada mereka. Jangankan mereka, saya juga kurang pendapat kalau diberikan sanksi PTDH kepada Kosmas tersebut. Silakan berikan suatu sanksi kriteria bahwa kamu melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas, tapi bukan ada unsur kesengajaan. Ini yang saya mintakan kepada kita semua, kita sama-sama membuka mata hati. Jangan kau lihat Kosmasnya, tapi lihatlah dia punya istri, lihat anak-anak, dan lihat kalian tidak tahu, ya, Kosmas itu berada dari mana. Dari desa Ngada sana di Polres di ujung sana, yang mau ke kampungnya aja susah banget. Saya sudah merasakan itu. Makanya saya bangga jadi anak NTT, saya bilang. Saya selalu katakan saya ini anak NTT karena darah saya sudah setengah di NTT. 3 kali saya melaksanakan tugas dan saya tahu apa yang dialami oleh rakyat NTT. Khususnya di belahan timur sana. Makanya pemerintah pusat membuka mata hati untuk mensejahterakan mereka. Berikan rasa keadilan kepada mereka juga. Itu kira-kira media, ya? Nah ini kan Kosmas ini kan didemosi 7 tahun ya, mungkin bukan Kosmas ya, iya. PTDH. Nah itu maksudnya tuh sebaiknya terkait menanggapi hal tersebut seperti apa? Apakah memang sudah tepat dari majelis hakim terkait sidang kode etik itu atau gimana? Nah, nanti kan tentunya kan dia kan akan banding, ya. Nanti di sidang banding ini ada suatu analisis, pendapat, penilaian terhadap mereka itu, ya. Jadi saya katakan tadi, ya, silakan memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan akidah hukum. Tapi tolong berikan keadilan kepada mereka. Saya masih ingat pada saat saya, ya, jadi Karpropos dan pemutus memimpin sidang kode etik. Pernah ada sanksi kepada seorang Kapolres di daerah Sumatera sana. Tapi saya tahu dia orang baik dan dia tidak melaksanakan itu, dia kena fitnah. Tapi dia didemosi, ditarik ke Mabes Polri. Pada saat saya sidang, saya putuskan dia tidak melakukan tindak pidana atau tidak melakukan perbuatan itu. Dan orang yang bersangkutan sudah jadi jenderal bintang 3. Saya yang ambil. Kemudian pernah pula saya tuh memutus memang betul oknum ini melakukan perbuatan itu. Akhirnya dicopot dari posisi dia. Jadi saya katakan benar, salah katakan benar. Jadi belum tentu kriteria-kriteria itu sesuai dengan apa yang terjadi. Terlepas daripada itu, ya marilah sama-sama berikan keadilan kepada yang bersangkutan, ya. Termasuk kepada orang-orang yang kena korban ini. Nah, saya juga minta pemerintah, kebetulan yang viral ini adalah Afan Kurniawan. Yang 9 yang mati ini, yang ikut memberikan aspirasinya dapat perhatian nggak dari pemerintah? Berikan keadilan yang sama juga kepada mereka. Nah ini kan terjadi kesenjangan sosial lah. Ini juga mati juga kok. Mereka sama-sama mengungkapkan aspirasinya. Ya tolong juga, mereka juga korban daripada perusahaan, untuk berikan keadilan yang sama kepada mereka. Sehingga anak-anak bangsa yang kebetulan mereka terjepit dengan situasi kondisi, akhirnya korban akibat daripada perusahaan ini mendapatkan perhatian yang sama daripada pemerintah. Sehingga anak bangsa ini betul-betul mendapatkan keadilan juga dari pemerintah. Jangan kita sekali-kali, saya bilang berkali-kali sudah ngomong, jangan kita menari-nari di atas penderitaan rakyat. Makanya perhatikan rakyat yang di bawah sana.
kita enak, ya seperti bagi saya, bagi uang sekian nggak terlalu berpengaruh, bagi mereka tuh sangat berpengaruh sekali. Ya. Mereka jual aqua, jual kue atau jual apa namanya untuk ngelap-ngelap mobil tuh, padahal untungnya cuma 5.000, 10.000, belum tentu laku satu hari. Ya. Dia jualan dari mulai jam 6 sampai jam 6 sore, dia bawa pulang cuma 20.000. Terfikir nggak sama para pimpinan-pimpinan ini? Terfikir nggak dengan pemerintah itu melihat mereka? Makanya sering turun ke jalan, turun lihat tuh yang ada di pinggir jalan itu, asongan-asongan yang jalan itu, lihat mereka itu. Kalau memang kau punya hati ya, apa yang bisa kau berikan, berikan. Saya sudah lakukan. Ya. Saya nggak peduli biar bom klakson dari belakang, nggak ada urusan. Saya turun, saya panggil tuh. Saya rasa kalau para media ataupun para netizen yang lihat itu pasti tahu. Ada juga yang foto saya nggak peduli tuh. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Kenapa? Karena saya bisa merasakan nuansa kebatinan pada rakyat itu. Sekarang mereka orang-orang yang punya duit ini merasakan nggak nuansa kebatinan itu? Tanya diri pada orang-orang yang berduit itu. Kira-kira begitu, ya, media? Satu lagi nih, Pak Irjen. Oke? Proses hukum yang soal penjarahan itu sudah mulai berjalan. Ya sesuaikan aja dengan etika prosedur. Ya. Kalau memang betul-betul bukti permulaan yang cukup menyatakan mereka melakukan suatu perbuatan tindak pidana, sesuaikan aja dengan etika prosedurnya. Tapi kalau seandainya ikut-ikutan ini, ya saya sebagai Purnawirawan Polri juga mengharapkan jangan dikebiah-biah juga. Ya. Berikan juga kesempatan kepada mereka, pembinaan mental, ya, pembinaan agama, supaya jangan lagi melakukan perbuatan itu. Tidak semuanya harus dihukum. Pembinaan juga perlu pada mereka. Sekali saya katakan, yang saya perhatikan, saya sudah lihat juga di media, saya lihat banyak anak-anak remaja. Anak-anak remaja ini yang perlu dibina mentalnya, perlu diarahkan mereka, tapi kembalikan mereka kepada keluarga. Tapi kalau yang provokator? Ya? Kalau yang provokator ya? Provokator jangan ditanya, sikat habis. Menurut saya provokator tuh kasih sanksi yang terberat loh. Kenapa? Merusak tatanan negara. Lihat aja yang cuap-cuap itu, kesempatan pada saat situasional ini, dia lebih banyak bercuap-cuap, lebih banyak berapi-api untuk membakar. Ada yang tadinya mingkem dia tadinya, supaya muncul situasi ini, wah dengan slogan-slogan agama dihantam tuh, dia keluarkan, ya silakan nilai sendiri aja. Ini kayak gini perlu diwaspadai, jangan dibiarkan. Makanya penegakan hukum segeralah ditindaklanjuti situasi ini. Jangan biarkan lagi kesempatan mereka untuk memberikan lagi kompor-kompor gas meleduk itu, mancing-mancing masyarakat lagi. Tapi samping itu juga pemerintah mulai membuka mata hati. Jeli, lihatlah rakyat banyak di bawah garis kemiskinan. Jangan kita merem melihat situasi itu. Turunlah wahai kalian legislatif, turun kalian ke jalan raya tuh, lihat mereka itu hidupnya sudah layak atau enggak, patut untuk dibantu atau enggak. Namanya kita baru negara yang berkeadilan, itu loh. Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah adil nggak bagi rakyat jelata ini? Udah adil nggak bagi orang-orang miskin nih? Udah adil nggak para pencari-cari kehidupan ini? Udah adil nggak para asongan, penjualan-jualan di pinggir jalan, tukang ojek yang belum tentu dapat uangnya dia dari penumpang? Perhatikan. Saya ngomong nggak praktis ini kenapa? Saya sering melihat gitu loh. Banyak nongkrong, tukang ojek itu belum tentu dia dapat penumpang. Makanya kalau seandainya ada ngantarkan makanan Gojek itu ya, kalau dibikin itu 19.000 ya jangan kok kasih 19.000, pelit banget menjadi manusia. Kasarannya begitu. Ya. Datang tukang ojek sama saya, lakukan loh ya. Kecuali saya nggak lakukan. Dia datang ke rumah saya lihat nilainya 65.000, saya kasih 250.000. Alhamdulillah. Ini terbukti, cuma Berkah. yang maha kuasa yang tahu. Saya bisa bohongi kalian, tapi yang maha kuasa nggak bisa saya bohongi. Amin. Ya. Saya lakukan kenapa? Belum tentu satu hari itu tidak dapatnya lagi tuh. Betul. Atau dia harus makan, harus nunggu kepanasan. Jangan cuma mesen aja, pesen 19.000 kok kasih. Nanti lama-lama dimakan setan duitmu. Saya terpaksa ngomong gitu. Kadang-kadang kesel juga saya lihat tuh. Dipanggil tukang ojek, yang sialnya lagi tukang ojek dia datang, terus nggak keluar orang rumahnya. Lihat dia kan sudah bayar ini. Udah ditinggal.
tinggal aja gitu. Ditinggal aja kayak kita kurang ajar yang pesan itu. Cocok. Saya keluar kayak gitu. Makanya kasihan lah ya. Tolong perhatikan mereka itu. Gitu.